Bab yang pertama dalam menjawab pertanyaan kenapakah, mengapakah, mengapa kita wajib bermanhaj dengan manhaj salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa? Secara ilmu dan amal serta dakwah. Halaman 39 ya, bab pertama. Sering orang bertanya, mengapa kita wajib bermanhaj dengan manhaj salaf, yaitu bermanhaj dengan manhaj para sahabat? Karena kalau dikatakan salaf, itu para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yaitu para tabi'in, yang kemudian diikuti oleh tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik di dalam umat ini. Kemudian diikuti oleh para imam dari para ahli hadis, kemudian para fuqaha, dan seterusnya, di timur dan di barat bumi, dari orang-orang alim sampai orang-orang awam. Mengapa? Jawabannya di sini. Pertama, bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang hak. Ini adalah perkataan al-ulama. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa manhaj salaf bukan manhaj yang hak. Tidak ada. Dengan kesepakatan ijma' para ulama bahwa manhaj salaf adalah manhaj yang hak. Bagaimana tidak hak? Padahal mereka tersebut dalam Al-Quran, dipuji dan disanjung Allah di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan mengikuti perjalanan mereka. Tidak boleh menyelisihi, menyimpang, menyalahi perjalanan mereka. Demikian juga Rasulullah SAW di banyak hadis beliau. Ia adalah Islam yang hakiki, yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan selain dari manhaj ini adalah sesat dan menyesatkan, dan termasuk dari ahli bid'ah. Karena itu para ulama tidak pernah mengatakan bahwa manhajnya khawarij hak. Tidak. Manhaj khawarij sesat dan menyesatkan. Dan manhaj khawarij berbeda dengan manhaj para sahabat. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa manhaj Rafidah berada di atas kebenaran. Tidak. Semuanya sepakat bahwa manhaj Rafidah sesat dan menyesatkan. Bahkan sebagiannya telah keluar dari Islam. Orang-orang, yaitu orang-orang yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa manhaj qadariyah itu hak, benar adanya. Tidak ada. Semuanya mengatakan sesat dan menyesatkan.
Tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan bahwa manhajnya murji'ah hak. Tidak. Mereka sepakat mengatakan sesat dan menyesatkan. Saya sebut 4 sekte atau kelompok ini karena keempat firqah ini ada pada masa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, berhadapan dengan para sahabat. Khawarij, Syiah, Rafidah, Qadariyah, yakni Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah, Murji'ah, keempat-empatnya semuanya menyelisihi, menyalahi manhaj para sahabat. Kita dihadapkan salah satu dari 2 pilihan. Kalau kita melihat kepada tarikh perjalanan para sahabat menghadapi mereka, maka para sahabat menyesatkan mereka dan sebagiannya dikafirkan oleh para sahabat dan sebagiannya dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Itu kaum Rafidah yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Oleh karena itu para ulama tegas mengatakan bahwa manhaj salaf manhaj yang hak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwa seseorang tidak tercela, tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan mazhab salaf. Menampakkan maksudnya menyatakan, menjelaskan manhaj salaf dan bersandar bernasab kepadanya. Bahkan wajib diterima yang demikian itu darinya. Bernasab, bersandar kepadanya, maksud mengatakan saya salafi. Karena makna salafi adalah nisbah kepada kaum salaf. Sama dengan nama sunni, nisbah kepada ahlus sunnah. Nama-nama itu adalah nama-nama syar'iyah. Ahlus sunnah wal jamaah nama syar'iyah, terambil dari hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan para ulama ketika tersebarnya bid'ah, ketika munculnya firqah-firqah sesat, mereka menamakan diri mereka ahlus sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berpegang sekuat-kuatnya dengan sunnah, yakni sunnah Nabi SAW, bukan sunat ya. Sunnah, yakni perjalanan Nabi dalam mendakwakan, mengajarkan dan mengamalkan Islam bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu beliau mengatakan ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Selalu para sahabat diiringi oleh beliau, selalu beliau mengiringi para sahabat, mengaitkan dengan para sahabat. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ini nama syar'i. Demikian juga nama salaf, kaum salaf, para sahabat. Orang-orang setelah mereka yang mengikuti manhaj mereka dinamakan salafi, menyandarkan kepada
manhaj para sahabat, perjalanan para sahabat, mengikuti para sahabat dalam ilmu, dalam akidah, dalam hukum, dalam peribadatan, dalam adab dan akhlak, dan seterusnya yang masuk ke dalam ajaran Islam, karena ajaran Islam ini telah sempurna. Jadi bukan nama bid'ah, tidak tercela. Kata Syekhul Islam, orang yang menampakkan, menyatakan bahwa dia salafi, selama pernyataannya tentu benar. Karena itu ikhwan dan akhwat, belajar manhaj salaf secara menyeluruh. Jangan sebagian ikut salaf, akidahnya sebagian tidak. Ya. Manhaj salaf dalam ilmu kokoh sekali, kuat sekali. Manhaj ilmiahnya kaum salaf ini harus diperhatikan kepada orang-orang yang menyatakan dirinya mengikuti kaum salaf, bermanhaj salaf, tapi tidak punya ilmu lalu mengajar. Ini tidak berada di atas manhaj salaf. Banyak tuh yang diustadkan padahal bukan ustad, dan mengaku bermanhaj salaf. Ada tuh, ada di Bekasi, ada di Bintaro, ada di mana nih, Cibubur atau mana situ. Banyak. Kalau saya mau saya sebutin namanya, saya enggak mau. Itu mengaku bermanhaj salaf, bukan ahli ilmu, bahkan bukan pelajar ilmiah, mengajarkan manhaj salaf, manhaj yang agung ini tidak boleh dinyatakan kecuali oleh orang-orang yang alim, yang paham. Karena ini membawa nama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apa antum mau duduk di majelis mereka ini? Ini orang-orang yang berbohong atas nama manhaj salaf. Bukan sembarangan, harus berilmu, harus orang-orang yang berilmu yang menjelaskannya, sehingga nampak keagungan manhaj salaf. Manhaj salaf luas, manhaj salaf itu Islam. Karena itu Syekhul Islam mengatakan bahwa tidak tercela orang yang menampakkan manhaj salaf, wantasaba ilaihi, bersandar kepadanya. Bal yajibu qabulu dzalika minhu, bahkan wajib menerimanya bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama, menunjukkan bahwa nama salaf salafi syar'i. Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan, karena manhaj salaf itu tidak ada kecuali kebenaran, tidak lain melainkan kebenaran. Manhaj salaf itu illa haqqan. Itulah tadi saya katakan bahwa perkataan saya bahwa kenapa dalam menjawab pertanyaan itu, mengapa kita harus bermanhaj salaf, bahwa manhaj salaflah yang hak. Itu perkataan para ulama, ittifaq. Karena kaum salaf itu, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, Nabi SAW pernah mengatakan kepada putrinya Fatimah, ketika beliau membisikkan putrinya bahwa beliau merasa ajalnya sudah dekat, menangislah Fatimah. Kemudian dibisikkan lagi
bahwa orang pertama yang berjumpa dengan beliau setelah beliau wafat adalah Fatimah. Dalam riwayat Bukhari dikatakan bahwa tidakkah engkau senang menjadi sayyidah wanita umat ini? Sayyidahnya adalah anti engkau. Tertawa Fatimah. Kemudian beliau mengatakan, ni'mas salafu ana laki. Sebaik-baik salaf, salaf artinya pendahulu yang mendahulimu, adalah aku. Karena arti salaf itu adalah orang-orang yang terdahulu, yang mendahului kita di dalam umur dan keimanan dan keutamaan. Semuanya tentu ada pada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersama para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Ini manhaj yang hak, yang harus dipelajari dengan benar karena ia Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Selain dari manhaj salaf, dari para sahabat dan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, antum bisa lihat berada di dalam kesesatan. Kalau kita membaca kitab-kitab firqah oleh para ulama yang menjelaskan firqah-firqah begitu banyak di dalam Islam dan berkembang terus, karena bid'ah tidak terbatas pada jumlah, pada tempat, pada waktu. Ia akan berkembang terus